Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi. bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan kali ini. Kita bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam. akan bahas lagi Pak masalah kebangsaan Pak ya. Sesuatu hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama Pak. Apalagi dalam situasi saat ini ya, perkembangan dinamika lingkungan strategis Ya, terkait COVID-19 ini kan memang memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan Pak, siap. terutama ekonomi yang tentunya juga akan berimbas ke yang lain Pak. Mungkin itu akan menjadi semacam tes bagi suatu bangsa untuk menghadapi pandemi COVID ini, sehingga akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional secara keseluruhan. Ya. Nah, mungkin kondisi seperti ini yang dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak sejalan dengan ide-ide pemerintah dalam menjalankan strategi kenegaraannya Pak. Satu pertanyaan Pak terkait kondisi dinamika lingkungan strategis ini Pak, terutama Indonesia yang posisinya masih negara berkembang. Artinya kan ini gangguan untuk bagaimana pemerintah menjalankan untuk mewujudkan tujuannya itu akan terganggu, karena kan dari dalam negeri mungkin dimunculkan oleh kelompok yang memang tidak sejalan dengan rencana pemerintah. Dan yang kedua, sebagai lingkungan strategis mungkin dari luar Pak. Artinya dari pihak luar, negara di luar. Nah, ini kan mungkin salah satu yang sangat yang sangat strategis itu terkait ini perlombaan ini Pak, alutsista. Nah, itu mungkin satu hal. Nah, itu mungkin yang perlu kita pengen ketahui Pak. Bagaimana sih sebenarnya kesiapan Indonesia ini terkait perkembangan dinamika lingkungan strategis yang memang bisa dibilang cukup membahayakan ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Pembawa acara membuat judul yang sangat menarik yang berkait dengan masalah ketahanan nasional. Nah, sehubungan dengan itu, yang ditanyakan beliau menggelitik dan saya perlu menjawab supaya ada pemahaman dari warga masyarakat. Ini kondisi yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus paham betul bahwa negara kita ini berbentuk sebagai negara kepulauan. Kemudian yang kedua, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian kemerdekaan itu direbut melalui sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan, penuh pengorbanan harta benda sampai dengan nyawa, sehingga berdarah-darah. Nah, oleh karena itu, gatra kehidupan yang hari ini itu masuk di astagatra, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi, sampai dengan pertahanan keamanan. Manakala salah satu gatra terganggu, maka otomatis ketahanan bangsa itu tidak mantap. Nah, untuk menghadapi ini, yang pertama, ingat terbentuknya satu negara karena ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, ada aturan dan pengakuan dari internasional. Nah, sekarang di sini adalah peran pemerintah menjadi sentral dalam rangka menjaga yang 4 tadi, wilayah, masyarakat, sampai aturan, sampai dengan pengakuan tadi. Nah, di sini ada kewajiban negara. Bagaimana negara? Yang pertama, itu di batang tubuh, negara wajib melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Yang kedua, negara wajib meningkatkan kesejahteraan. Kemudian keempat, negara wajib menegakkan keadilan dan berkeadilan. Manakala ini dapat terpenuhi, otomatis akan timbul ketaatan, kepatuhan, loyalitas, kesadaran, sampai dengan kepercayaan, sehingga kenyamanan hidup terbangun. Dengan sendirinya di sini Pak, kemauan akan bela negara dari masyarakat itu akan tinggi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh menempatkan masyarakat, rakyat sebagai objek. Karena dia yang punya kepentingan. Dia harus didudukan sebagai objek, tapi juga subjek bersama dengan
eksekutif, legislatif, sampai dengan yudikatif. Plus warga negara tadi yang harus dalam satu kotak secara sinergis. Kalau ini bisa dilakukan, niscaya bahwa masyarakat itu akan tahu persis apa yang menjadi hak, kewajiban, dan larangannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tolong negara juga dengan kondisi yang tadi disampaikan di pemula, negara harus bersiap melakukan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Ini penting karena dampak dari COVID-19 yang lalu membuat perekonomian nasional maupun negara-negara lain juga porak-poranda. Oleh karena itu, pembangunan fisik non-fisik yang menjadi basis utama pertumbuhan dasar harus terpenuhi. Karena kalau ini terpenuhi, akan terjadi satu kepercayaan diri yang kuat dari warga masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, bahwa 3 hal yang harus dipegang dalam rangka supaya kita ini siap. Yang pertama, pembangunan fisik non-fisik yang berbasis kepada kebutuhan dasar warga masyarakat secara umum harus terbangunkan. Yang kedua, bagaimana caranya pemahaman masyarakat akan hak, kewajiban, larangannya itu harus melekat dan dipahami benar. Kemudian yang ketiga, kemauan bela negara harus ditingkatkan. Kalau 3 hal ini terpenuhi, insya Allah negara kita akan terhindar dari bala dan malapetaka yang berkaitan dengan masalah stabilitas nasional. Demikian. TNI akan kuat, maupun polisi akan kuat, manakala dia manunggal dengan rakyat. Kalau dia meninggalkan rakyat, maka dengan sendirinya, dia akan ditinggalkan oleh air. Tanpa air, orang akan mati. Beragam penafsiran, yang pada akhirnya menyudutkan beliau. Nah, ini tolong dilihat secara arif dan bijak.